Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Yurtria dengan NIM 220209500018 dari kelas P3A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi wired and wireless LAN, yakni kabel dan nirkabel LAN. Untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi data pada semester 2 ini yang diampu oleh Ibu Ayu Triwardani SPD MPD. Langsung saja kita masuk pada definisi. Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri atas komputer-komputer yang didesain untuk dapat berbagi sumber daya seperti printer dan CPU, berkomunikasi seperti surat elektronik dan pesan instan, dan dapat mengakses informasi atau peramban. Tujuan dari jaringan komputer adalah yaitu setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan atau servis. Pihak yang meminta atau menerima layanan disebut klien, sedangkan yang memberikan atau mengirim layanan disebut peladen atau server. Desain ini disebut dengan sistem client server dan digunakan pada hampir seluruh aplikasi jaringan komputer. Jaringan komputer dibagi menjadi jaringan kabel, wire, dan nirkabel atau wireless. Jaringan berkabel atau wire. Pada jaringan ini, untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lain diperlukan penghubung berupa kabel jaringan. Kabel jaringan berfungsi dalam mengirim informasi dalam bentuk sinyal listrik antar komputer jaringan, biasa digunakan untuk LAN. Ciri-ciri jaringan kabel. Cirinya itu, seluruh perangkat dalam jaringan dihubungkan dengan kabel. Koneksi relatif lebih stabil, relatif lebih sulit dilakukan bila bangunan memiliki ruangan terpisah atau menghubungkan dua bangunan yang terpisah. Selanjutnya ada twisted pair cable. Adalah sebuah bentuk kabel yang dua konduktornya digabungkan dengan tujuan untuk mengurangi atau meniadakan gangguan elektromagnetik dari luar seperti radiasi elektromagnetik dari kabel pasangan berbalit tak terlindung atau UTP cables dan wicara silang atau crossbar di antara pasangan kabel yang berdekatan. Selanjutnya ada cara kerja wire atau cara kerja kabel menggunakan kabel UTP, yang dimana UTP merupakan singkatan dari Unshielded Twisted Pair, yaitu kabel yang terdiri dari 4 pasang biru, orange, hijau, dan coklat. Kabel yang dipilih menurut aturan tertentu dan digunakan untuk mentransfer dan menerima data. Kabel ini terdiri dari beberapa jenis yang umum dan menjadi standar sekarang ialah yang pertama itu jenis Cat5, teknologi 100 BST, frekuensi 16 MHz, bandwidth data mencapai 100 Mbps. Yang kedua itu jenis Cat5e, teknologi 1000 BST, frekuensi 100 MHz, bandwidth data mencapai 1000 Mbps. Dan yang ketiga itu jenis Cat6, teknologi 1000 BST, frekuensi 250 MHz, bandwidth data mencapai 2500 Mbps. Rangkaian kabelnya pun ada beberapa jenis, yaitu cross, tray, dan rollover. Cara kerja dan instalasinya, material kabel ini sama dengan kabel umumnya, yaitu tembaga. Jadi cara kerja dari kabel ini ada pada soket NIC atau Network Integrated Card. Datanya berupa bilangan biner diubah menjadi arus listrik dan dialirkan melalui perangkat-perangkat yang terhubung, misalnya router, switch, ataupun sesama perangkat komputer.
Pemilihan jenis rangkaian juga untuk menghubungkan antara komputer ke switch, yaitu menggunakan kabel dengan rangkaian straight. Selanjutnya ada perlindungan kabel twisted. Kabel twisted yang pertama ada UTP, Unsolid Twisted Pair, hanya lilitan antara kabel untuk menghindari postal, di mana postal ini adalah gangguan dalam proses pengiriman data atau informasi antar stasiun berupa masuknya sinyal yang tidak diinginkan dari jalur yang terletak berhimpitan, sering terjadi pada pengiriman jarak jauh atau sinyal berfrekuensi tinggi. Tidak ada perlindungan interferensi atau induksi sinyal dari luar kabel. Selanjutnya ada STP atau Shielded Twisted Pair. Selain dililitkan, juga punya proteksi terhadap induksi atau interferensi sinyal dari luar kabel berupa lapisan kertas aluminium foil sebelum jaket pembungkus luar. Selanjutnya ada coaxial cable atau kabel koaksikal. Ada dua bagian kabel koaksikal. Yang pertama itu coaxial baseband digunakan untuk transmisi analog yang impedansinya 75 ohm, contohnya pada kabel antena TV eksternal. Coaxial kabel yang kedua itu ada coaxial broadband digunakan untuk transmisi digital. Impedansinya 50 ohm, contohnya itu pada kabel jaringan komputer. Gambarnya dapat dilihat pada layar. Selanjutnya jenis kabel koaksikal. Terdapat dua jenis juga. Yang pertama thin coaxial cable, merupakan kabel koaksikal berdiameter rata-rata 5 mm yang berwarna gelap dan banyak digunakan di kalangan radio amatir. Yang kedua, thick coaxial cable merupakan kabel berdiameter rata-rata 12 mm dan sering dikenal sebagai yellow cable. Jadi kalau thin coaxial cable itu berwarna gelap dan thick coaxial cable berwarna terang. Mungkin itu perbedaannya. Selanjutnya adalah pengertian fiber optik. Fiber optik adalah sebuah kabel terbuat dari kaca atau plastik yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari sumber ke tempat tujuan. Adapun tipe-tipe fiber optik, yang pertama itu single mode, yaitu fiber optik dengan core yang sangat kecil, diameternya mendekati panjang gelombang, sehingga cahaya yang masuk ke dalamnya tidak dipantul-pantulkan ke dinding clothing. Yang kedua ada graded index mode, yaitu fiber optik dengan diameter core yang besar dan mempunyai clothing yang bertingkat indeks, biasanya sehingga dapat menambah bandwidth jika dibandingkan dengan step index multimode. Yang ketiga, step index multimode, yaitu fiber optik berdiameter core agak besar yang membuat laser di dalamnya akan dipantul-pantulkan ke dinding clothing yang dapat menyebabkan berkurangnya bandwidth dari fiber optik jenis ini. Plus minus jaringan kabel. Adapun kelebihannya, yang pertama data yang ditransfer melalui kabel lebih sedikit, gangguan yang menyebabkan data hilang saat ditransfer. Yang kedua, kecepatan transfer data lebih stabil. Ketiga, harga perangkat yang relatif murah. Dan yang keempat, tidak ada masalah dengan halangan tembok maupun lainnya. Kekurangannya, yang pertama itu semakin banyak perangkat yang digunakan, semakin banyak juga kabel yang terpasang. Yang kedua, saat terjadi petir, besar kemungkinan perangkat yang tersambung di dalam kabel jaringan juga akan terkena dampaknya. Ketiga, mobilitas yang kurang. Yang keempat, jangkauan akses kliennya terbatas. Dan yang terakhir, keamanan pada kabel LAN akan hilang pada saat kabel jaringan dipotong atau ditap.
Pengenalan teknologi nirkabel. Tadi kita sudah membahas kabel atau wire. Jadi sekarang kita masuk ke pembahasan nirkabel atau wireless. Adalah teknologi yang menghubungkan dua piranti untuk bertukar data tanpa media kabel. Jadi nirkabel ini kebalikan dari wire. Tidak bisa dilihat, yaitu melalui gelombang. Jaringan nirkabel ini merupakan salah satu media transmisi yang menggunakan gelombang radio sebagai media transmisinya. Data-data digital yang dikirim melalui wireless akan dimodulasikan ke dalam gelombang elektromagnetik. Contohnya itu seperti gelombang cahaya, menggunakan teknologi inframerah pada remote TV, atau gelombang radio seperti Bluetooth pada komputer dan ponsel dengan frekuensi tertentu. Selanjutnya, topologi pada jaringan wireless. Yang pertama, jaringan ad hoc. Ad hoc network adalah jaringan wireless yang terdiri dari kumpulan mobil node atau mobil station yang bersifat dinamik dan spontan. Dapat diaplikasikan dimanapun tanpa menggunakan jaringan infrastruktur seluler ataupun PSTN yang telah ada. PSTN yakni Public Switched Telephone Network adalah jaringan telepon tetap dengan kabel. Jaringan telepon ini secara umum diatur oleh standar teknis yang dibuat oleh ITUT dan menggunakan pengalamatan E163/E164 yang dikenal dengan nomor telepon. Contoh mobil node adalah notebook, PDA, dan ponsel. Jaringan ad hoc juga dengan spontaneous network atau disebut MANET, Mobile Ad Hoc Network. Topologi kedua yaitu topologi infrastruktur. Konsep jaringan infrastruktur di mana untuk pembangunan jaringan ini diperlukan wireless LAN sebagai pusat. Wireless LAN memiliki SSID sebagai nama jaringan wireless tersebut. SSID merupakan Service Set Identifier, adalah nama jaringan bersama di antara semua perangkat dalam jaringan wireless. Dengan adanya SSID, maka wireless LAN itu dapat dikenali. Pada saat beberapa komputer terhubung dengan SSID yang sama, maka terbentuklah sebuah jaringan infrastruktur. Terlihat pada gambar bahwa beberapa komputer dihubungkan oleh satu wireless LAN. Di sini topologi jaringan yang terbentuk adalah topologi star. Berikut adalah alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat jaringan Wi-Fi. Yang pertama, access point, antena omni, box access point, kabel pigtail atau kabel jumper, power over Ethernet, kabel UTP atau STP, penangkal petir atau lightning arrestor, dan power. Adapun cara kerja wireless WLAN, wireless itu menggunakan WLAN atau wireless LAN merupakan suatu jaringan lokal di mana untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lain. Tidak harus memakai kabel UTP sebagai cara transferisasi data, melainkan melalui sinyal radio yang dipancarkan melalui access point dari jaringan tersebut. Jaringan wireless atau yang lebih dikenal jaringan Wi-Fi tidak hanya digunakan untuk mengkoneksikan internet, namun juga bisa melakukan aktivitas komunikasi yang lain seperti mengirim data, share printer, dan lain-lain. Teknologi Wi-Fi saat ini sudah dalam kategori atau dalam kata lain kecepatan transferring data sudah dapat mencapai 1000 Mbps. Jaringan wireless LAN akan saling bertukar informasi menggunakan electromagnetic airwaves
atau sering disebut radio atau infrared, dan tidak tergantung pada sambungan secara fisik. Contohnya wireless itu pada WiMAX 802.16. Akses komunikasi data pada WLAN menggunakan standar IEEE 802.11 dan biasa disebut Wi-Fi. Akan tetapi, Wi-Fi memiliki daerah jangkauan yang terbatas, QoS yang sederhana. Frekuensi yang digunakan bisa berlisensi atau unlicensed dan kapasitasnya terbatas. Karena keterbatasan itulah ditunjang dengan tuntunan mobilitas pengguna, maka dikembangkan teknologi WiMAX dengan menggunakan standar IEEE 802.16a. Selanjutnya ada teknologi jaringan komputer saat ini dan di masa depan. Fiber to the Home atau FTTH. Fiber to the Home menggunakan koneksi internet broadband yang memakai kabel serat optik untuk pengguna personal atau rumahan. Sistem berbasis optik dapat menghantarkan beragam informasi digital seperti suara, video, data, dan sebagainya secara lebih efektif jika dibandingkan dengan kabel tembaga yang bisa mengangkut data sampai 1,5 Mbps untuk jarak dekat, kurang dari 2,5 km. Kabel serat optik bisa mengangkut data hingga 2,5 Gbps untuk jarak yang lebih jauh, seperti 200 km. Artinya dengan jarak 80 kali lebih panjang, kabel serat optik mampu mengangkat data lebih dari 1.500 kali kemampuan kabel tembaga. Plus minus jaringan wireless. Kelebihannya yang pertama itu mobilitas. Bisa digunakan kapan saja serta kemampuan akses data pada jaringan wireless itu real time selama masih di area hotspot. Yang kedua, kecepatan instalasi. Proses pemasangan cepat, tidak perlu menggunakan kabel. Yang ketiga, fleksibilitas tempat, bisa menjangkau tempat yang tidak mungkin dijangkau kabel. Yang keempat, pengurangan anggaran biaya. Dan yang kelima, jangkauan luas. Karena ada kelebihan, maka ada juga kekurangan. Dari kekurangannya yang pertama itu transmit data 1-2 Mbps, sedangkan jika menggunakan kabel akan lebih cepat. Yang kedua, alatnya cukup mahal. Yang ketiga, propagasi radio atau interferensi gelombang, yaitu perpaduan dua gelombang yang mengacaukan jaringan wireless. Yang keempat, kapasitas jaringan terbatas. Dan kelima, keamanan data kurang terjamin. Serta yang terakhir, intermittence atau sinyal putus-putus. Baik, mungkin itu saja penjelasan materi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi